warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan karya tulis kami untuk memenuhi salah satu tugas sejarah dari Ibu Leni Furaida. Makalah yang berjudul menjelaskan tentang perkembangan iptek di berbagai bidang pertanian atau revolusi hijau. Iptek merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya, kata iptek digunakan untuk menyebut suatu perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan. Iptek ikut mengiringi sejarah peradaban manusia. Bahkan, sejumlah kajian menyebutkan bahwa iptek ada sejak jutaan tahun yang lalu. Dengan istilah yang berbeda, iptek menjadi bagian penting dalam kemajuan dunia, yaitu menyertai interaksi dengan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, iptek kian berkembang dan berdampak besar. Baiklah, di sini kami mengambil rumusan masalah. Yang pertama, apa saja perkembangan iptek di bidang pertanian? Yang kedua, bagaimana pengaruh perkembangan iptek di bidang pertanian bagi petani? Yang terakhir, mengapa diperlukan adanya perkembangan iptek? Perkembangan iptek di bidang pertanian. Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam bidang teknologi, maka pembangunan pertanian pun berhenti. Berikut adalah 5 teknologi pertanian yang jadi andalan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Yang pertama, transplanter. Teknologi ini sangat direkomendasikan oleh Litbang Kementerian Pertanian RI dalam proses penanaman padi. Teknologi ini diklaim mampu meningkatkan produksi padi hingga mencapai 30%. Yang kedua, Indo Combine Harvester. Indo Combine Harvester adalah teknologi alat yang mempermudah saat melakukan panen padi dalam proses pemotongan hingga pengantongan padi. Yang ketiga, instalasi pengolah limbah. Dengan menerapkan teknologi instalasi pengolah limbah, limbah ternak bisa dimanfaatkan dengan cara diubah menjadi pupuk organik. Ini menjadi solusi penyelesaian masalah limbah dengan nilai tambah bagi peternakan. Yang keempat, mesin pemilih bibit unggul. Mesin berteknologi ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan pembibitan dalam tahap seleksi pemilihan bibit unggul. Misalkan digunakan dalam pemilihan bibit unggul jagung hibrida. Dan yang terakhir, alat pengering kedelai. Teknologi pengering kedelai ini bekerja sangat efektif, di mana alat ini mampu mempersingkat waktu pengeringan menjadi 1 hari yang biasanya dilakukan hingga selama 8 hari. Pengaruh perkembangan iptek bagi petani. Dampak keberadaan iptek di bidang pertanian, dampak positif. Yang pertama, dengan kemajuan teknologi dalam peralatan-peralatan pertanian akan mempermudah pekerjaan seperti mesin yang dapat membantu petani dalam membajak sawah, traktor, sistem irigasi, dan sebagainya. Yang kedua, melalui adanya iptek, lahir aplikasi-aplikasi yang dapat membantu para petani dalam memasarkan produk hasil tani dan mempromosikannya. Dan yang ketiga, dengan adanya iptek, produk dan proses dalam pertanian akan semakin mengalami peningkatan kualitas. Karena adanya riset-riset hingga pendidikan dalam teknologi pertanian yang menghasilkan seperti pupuk, pestisida hingga benih berkualitas. Dampak negatif. Yang pertama, berkurangnya jumlah tenaga manusia yang berdampak pada penurunan jumlah petani karena tergeser oleh mesin-mesin. Dan yang kedua, hasil dari riset seperti pestisida dan pupuk kimia yang memang meningkatkan kualitas
dapat menurunkan kualitas makhluk hidup dalam ekosistem tersebut. Dan yang ketiga, petani menjadi dianggap sebelah mata karena mulai tertutup dengan kemudahan teknologi yang lebih produktif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang sudah merambah hampir seluruh bidang kehidupan, tak terkecuali sektor pertanian. Kemajuan iptek ini memang akan memberikan dampak positif bagi petani dan juga negatif, yang juga akan terasa di masa mendatang. Maka tak heran banyak orang yang mengharapkan adanya kemajuan iptek sektor pertanian tidak hanya berfokus pada kualitas dan diversifikasi, tapi juga memperhatikan ekosistem yang ada dan meningkatkan kualitas hidup para petani. Diperlukannya perkembangan iptek. Iptek merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi, akan banyak manfaat yang akan didapatkan. Banyak sektor-sektor kehidupan yang dimana sangat membutuhkan dorongan dari berbagai teknologi untuk mencapai kemajuan. Dengan adanya iptek, kemampuan masyarakat akan meningkat dan dapat mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang bisa dicapai dengan mengoptimalkan berbagai teknologi yang ada. Tujuan dan manfaat dari iptek. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi. Informasi yang diperoleh juga akurat. Yang keempat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Iptek memiliki berbagai manfaat untuk berbagai sektor kehidupan. Dengan memanfaatkan iptek, banyak hal yang bisa dicapai untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa mendapatkan keuntungan untuk berbagai pihak. Manfaat iptek yang pertama, segala hal menjadi lebih mudah. Dengan adanya penemuan yang menggunakan iptek, kehidupan manusia akan menjadi lebih mudah dan bisa dijangkau. Iptek membuat segala kehidupan di dunia menjadi lebih praktis. Yang kedua, membantu penyelesaian permasalahan manusia. Kehidupan tanpa masalah adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika ada suatu kehidupan, maka masalah pun akan ada untuk menyelingi berbagai kehidupan yang berjalan. Yang ketiga, kehidupan menjadi lebih maju. Dengan adanya teknologi terkini, kehidupan manusia akan menjadi lebih maju. Tingkat intelektual dan kecerdasan manusia akan bertambah dengan memanfaatkan segala teknologi yang tersedia. Yang keempat, mengoptimalkan bisnis. Teknologi juga bisa mendukung adanya bisnis yang dijalankan oleh manusia. Berbagai bidang teknologi yang bisa ditunjang dengan adanya teknologi yang dioptimalkan penggunaannya. Yang kelima, komunikasi menjadi lebih mudah. Teknologi juga dapat meningkatkan fungsi komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikasi bisa dilakukan tanpa batas dan tanpa jarak. Dan yang terakhir, ekonomis dan efektif. Penggunaan berbagai produk teknologi sebenarnya lebih ekonomis dan efektif karena bisa menghemat waktu, uang, dan biaya. Baiklah, kesimpulan dalam perkembangan iptek di berbagai bidang pertanian atau revolusi hijau adalah semua hal dalam perkembangan teknologi pertanian mempunyai dampak yang bisa merugikan kepada lingkungan dan makhluk hidup. Dampak penggunaan mesin pengolah tanah traktor yaitu bisa berupa dampak pada kebisingan dan dampak pada udara. Dampak penggunaan pupuk kimia dan pestisida yaitu berupa dampak pada pencemaran tanah dan air.
bisa berupa kemasan buah pH 3, tanah yang lebih bisa mempengaruhi pada kesuburan tanah. Dampak pada kesehatan yang diakibatkan penggunaan pestisida yang menempel pada tanaman yang lainnya ketika dipanen, pestisida itu terbasa pada tanaman. Baiklah, saran dari makalah ini agar lingkungan terjaga, khususnya lingkungan pertanian, hendaklah selalu memperhatikan keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya supaya tidak terjadi kerusakan yang fatal. Baiklah, Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.